Halo teman-teman, sore ini saya akan ke salah satu kandang mentok yang ada di Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Lendah. Kali ini saya akan menuju ke sana dengan jarak tempuh sekitar 61 km ya, cukup melelahkan. Di sekitar waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam. Saya akan menggunakan kendaraan bermotor ya, dengan Scoopy. Semoga lancar sampai tujuan. Oke. Tujuan liputan saya kali ini, saya akan menuju ke salah satu kandang entok milik Mas Edo yang berada di Kecamatan Lembah, Kabupaten Kulon Progo. Ya, perjalanan kali ini lumayan jauh ya, jarak tempuhnya dari rumah saya di Kutoarjo ke lokasi kandang Mas Edo itu sekitar 61 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Perjalanan ini saya menggunakan sepeda motor ya. Dan hari ini memang saya cuma ada satu tujuan lokasi liputan. Kalau biasanya bila lokasinya agak jauh ya, biasanya saya akan mencari minimal 2 kandang untuk diliput agar bisa efisiensi waktu dan biaya. Jadi satu kali jalan bisa dapat minimal 2 atau 3 konten ya. Tapi kali ini saya hanya punya satu lokasi tujuan. Ya memang niat banget sih. Ngomong-ngomong, saya bisa sampai ke Kulon Progo memang atas permintaan si pemilik kandang. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu itu Mbak Atun, peternak Kulon Progo, WA saya bahwa ada temennya yang ingin kandangnya direview oleh saya. Kemudian setelah itu komunikasi dengan Mbak Atun dan pemilik kandang, akhirnya saya bisa datang ke lokasi kandang Mas Edo. Meski lokasinya sangat jauh ya, tapi demi memberikan informasi kepada teman-teman ya, tetap saya merelakan waktu ya untuk bersusah payah berkunjung ke Kulon Progo ya, meskipun 1,5 jam jarak tempuhnya. Meski cukup melelahkan, tapi saya sangat menikmati perjalanan ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa aktivitas liputan saya itu ya, di channel YouTube saya itu ya kira-kira seperti ini. Pakai motor, main dari kandang satu ke kandang yang lain dengan jarak tempuh yang lumayan jauh ya. Jadi silakan dibayangkan capeknya seperti apa. Jadi kalau memang tidak suka dengan dunia entok, saya jamin teman-teman mungkin tidak akan sanggup melakukan seperti apa yang saya lakukan hari ini. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya ke saya, sebetulnya apa sih Bang yang dicari dari bermain YouTube ya, liputan dari kandang satu ke kandang yang lain. Liputan di kandang sendiri kan sudah bisa dilakukan. Jadi begini teman-teman, khususnya yang kemarin tanya ke saya, dunia ternak dan dunia media itu sudah menjadi bagian dari hobi saya ya. Dulu saya pernah ternak kambing, ayam kampung, ayam bangkok, ayam pedaging, bebek petelur, kemudian memelihara ikan lele, ikan gurami, dan ikan nila. Saya juga suka memelihara burung. Jadi aktivitas ternak itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sejak kecil ya. Waktu SD sebelum berangkat sekolah, saya wajib mengasih makan kelinci dan marmut yang saya pelihara. Waktu itu jumlahnya sekitar 50 ekor. Zaman SD dulu saya setiap pagi dan sore wajib mengasih makan ayam kampung ya. Kalau tidak ngasih pakan hewan ternak maka akan dimarahi orang tua. Jadi mungkin orang tua saya waktu itu ingin melatih rasa tanggung jawab saya melalui bidang ternak. Kemudian waktu itu setelah kuliah saya pernah jadi wartawan media cetak selama 6 tahun. Dari tahun 2011 sampai 2016 yang setiap hari wajib membuat minimal 3 berita, sehingga dulu setiap hari saya wajib keluar rumah untuk mencari berita ya, berita apa saja ya, mulai dari berita kriminal, politik, pemerintahan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Jadi kalau hanya sekedar pergi jauh ke Kulon Progo dengan jarak tempuh yang cukup jauh ini ya dulu sudah biasa saya lakukan. Bedanya kalau dulu itu masih muda ya, masih fit badannya. Kalau sekarang ya sudah terasa melelahkan bila berkendara sepeda motor dengan jarak tempuh yang cukup jauh seperti ini. Faktor lain mungkin karena kurang olahraga, jadi badan gampang capek.
Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam liputan kali ini meski saya diundang oleh pemilik kandang, saya tidak memasang tarif ya. Soalnya kan ada tuh YouTuber yang memang pendapatannya dari bayaran review video ya. Menurut saya sih sah-sah saja mendapatkan uang dari sistem kerjasama seperti itu. YouTuber dapat uang dari customer ya, karena sudah membantu mempromosikan usaha, sementara customer juga rela membayar karena merasa sudah dibantu usahanya dipromosikan. Jadi sama-sama menguntungkan. Nah, kalau saya itu untuk memasang tarif dan menarik biaya para peternak itu ya tidak tega melakukan itu. Karena apa? Karena mayoritas peternak entok di sekitar rumah saya dan wilayah sekitar saya itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka cuma orang-orang desa yang ingin mencoba peruntungan dengan memelihara entok. Jadi saya niat bikin YouTube entok murni ingin membantu teman-teman peternak. Saya rasanya sudah sangat senang bisa ikut mempromosikan usaha mereka. Jadi bagi teman-teman yang ingin kandangnya direview, silahkan hubungi saya ya, kabari saya melalui akun Instagram dan Facebook saya. Namanya akunnya adalah Bang Rinto. Gratis ya, saya tidak memungut biaya apapun ya. Nah, ini saya sudah berada di wilayah Yogyakarta ya, sudah masuk wilayah Yogyakarta. Dan ini masih separuh perjalanan ya, masih sangat jauh ya. Dan saya nanti harus istirahat ya sekali ya, sebatang rokok ya untuk sekedar minum air putih sambil nyantai dulu. Oke, terus lanjut ya, saksikan video sampai akhir ya. Harapan saya cuma satu sebetulnya, ingin dunia peternakan entok itu bisa terus berkembang ya. Dan peternak entok di Indonesia itu minimal di wilayah saya lah, itu bisa berkembang dengan baik. Kalau teman-teman sudah hubungi saya akan cocokkan dengan jadwal kerja saya ya. Kalau lokasinya tidak begitu jauh, mungkin saya usahakan untuk segera datang. Tapi kalau lokasinya itu jauh seperti Jawa Timur, Jawa Barat ya, atau di luar Jawa ya, saat ini saya belum bisa merapat karena terbentur pekerjaan kantor saya. Karena saat ini saya juga masih kerja ya di bidang di bidang instansi pemerintahan, sehingga tidak leluasa untuk pergi ke sana kemari ya di hari kerja atau jam kerja untuk bisa mereview kandang. Saya liputan entok itu kalau pas tidak ada kerjaan di luar jam kerja ya, di hari libur begitu, baru kemudian saya menyempatkan diri untuk liputan. Mungkin nanti kalau memang saya ada waktu, saya akan menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi ke kandang teman-teman semuanya. Ya teman-teman, ini saya sudah hampir memasuki kawasan bandara ya, Bandara Nyi ya, bandara baru yang ada di Yogyakarta. Ini bandara internasional ya, yang hari ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan warga Jogja dan warga Projo, karena memang lokasi bandara ini dekat dengan Kabupaten Projo. Jarak tempuh dari rumah ke bandara ini cukup dekat ya dari rumah saya. Dan ini saya sudah berada di Kabupaten Kulon Progo ya, bisa dilihat berada di hutan jati ya, di Kecamatan Lendah ini. Ini medannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Ini sebentar lagi hampir sampai ini ya, hampir sampai, dan semoga saja tidak nyasar karena memang saya belum pernah ke rumahnya Mas Edo ya. Ini hanya dipandu dengan Google Map ya, Google Map. Semoga tidak nyasar dan semoga orangnya sudah ada di rumah, karena tadi sebelum berangkat saya sudah kontak bahwa hari ini saya akan datang ke Kulon Progo untuk bermain ke rumahnya beliau ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya sudah bisa sampai ke kandangnya Mas Edo ya. Seperti ini kandangnya, koleksinya cukup bagus karena ini entok milenial ya, entok hias maksudnya. Dan ini memang Mas Edo tidak memelihara banyak, ini cuman berapa, 7 betina dan 1 pejantan ya. Pejantannya menggunakan milenial, kemudian betinanya ada yang bondol klasik, ada yang milenial juga. Ini sedikit tapi menurut Mas Edo ini hasilnya cukup bagus ya, karena Mas Edo ini menjual anakan entoknya harganya cukup mahal ya, cukup tinggi, 50.000 sampai dengan 100.000 tergantung kualitas warna anakan entoknya. Dan ini ternak entok hias dengan entok lokal memang seninya seperti ini. Seninya kalau entok
hias itu tidak butuh populasi yang banyak karena harga jualnya yang tinggi. Tapi memang untuk penjualannya tidak semudah entok lokal. Entok lokal itu butuh populasi indukan yang banyak, tapi penjualan anakannya relatif lebih mudah. Karena apa? Karena murah. Kalau entok lokal barangkali penjualannya itu harganya relatif murah ya, sekitar 10.000 sampai 12.000. Sementara entok hias itu antara ya mulai 25.000 sampai ya 50.000, ada yang 100.000. Jadi penjualan dengan harga 50.000 sampai 100.000 itu relatif cukup susah ya kalau belum punya jaringan ya. Apalagi kalau memang kualitas indukannya betina maupun jantannya itu belum diketahui motif warnanya. Kalau motif warnanya sudah oke, kemudian indukan maupun pejantannya itu warnanya pekat untuk milenial, relatif lebih mudah untuk menjualnya. Begitu teman-teman. Jadi masing-masing ternak, baik itu ternak entok hias maupun ternak entok lokal, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Teman-teman bisa memilih ya, mau beternak di bidang entok hias maupun entok lokal. Semuanya sama-sama menguntungkan dan sama-sama punya pangsa pasar sendiri ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sekedar cerita saja, tidak ada informasi yang krusial yang saya bagikan. Ini hanya sedikit curhat barangkali karena cukup jauh pakai sepeda motor dan cukup melelahkan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.